Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Selamat pagi. Gimana malah kemarin menang panjat pinangnya? Lomba tarik tambang. Saya kalah lomba makan kerupuk. Gimana sih? Saking serunya ya kemarin semua kegiatan-kegiatan yang dekat dengan warga dilakukan kemarin di peringatan hari memeriahkan HUT kemerdekaan ke-81 tahun. Betul sekali. Tapi hari ini agak nggak enak nih tenggorokannya, batu-batu. Ya, karena memang seminggu terakhir katanya polusi di Jakarta ini semakin parah. Waduh, gimana tuh? Katanya juga saya baca sempat menjadi kota dengan kualitas udara terburuk nih pada 16 Agustus kemarin. Kira-kira kenapa ya? Nanti kita akan bahas nanti hadirkan laporannya juga buat pemirsa. Tapi kita hadirkan dulu informasi lainnya. Ini tawuran antara geng motor melawan warga terjadi di area Pasar Senggol, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kedua kubu saling serang dengan batu dan busur panah di lokasi. Aksi ini diduga akibat dendam dari para karyawan geng motor yang sebelumnya motor milik rekannya yang bersama-sama melakukan penyerangan ini dibakar oleh warga. Aparat opsional Polrestabes Makassar bersama Polsek Mariso membubarkan bentrokan dan mengejar para kawanan geng motor yang melakukan penyerangan. Hasilnya 5 orang pemuda berhasil diamankan, bahkan salah satu diantaranya sempat menjadi bulan-bulanan warga. Untuk proses lebih lanjut, kelima terduga pelaku dibawa ke Polsek Mariso. Mereka akan diperiksa terkait keterlibatannya dalam penyerangan terhadap warga di Pasar Senggol. Niat hati hendak menolong rekannya yang terseret arus Sungai Musi, remaja 14 tahun justru tenggelam. Tim gabungan dari Basarnas, BPBD, Damkar, serta TNI Polri dan masyarakat langsung melakukan pencarian dengan cara penyisiran di permukaan air dan juga penyelaman. Tak berapa lama, korban bernama Raka ini berhasil ditemukan di dasar sungai, 5 meter dari lokasi awal saat tenggelam. Korban pun langsung dievakuasi tim SAR dan selanjutnya diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan. Kita ke informasi lainnya. Kawasan wisata alam Gunung Nona di Kabupaten Nrekang, Provinsi Sulawesi Selatan terbakar. Kobaran api dan asap tebal yang terlihat dari arah Jalan Trans Sulawesi Poros Toraja membuat sejumlah warga panik. Kobaran api yang terjadi sekitar pukul 16.00 WITA tersebut dengan cepat menjalar dan menghanguskan sekitar 10 hektar kawasan hutan lindung. Petugas gabungan dari Kehutanan, Polisi, TNI, dan BPBD dibantu warga berjibaku melakukan pemadaman. Namun tiupan angin kencang di atas perbukitan Gunung Nona membuat api dengan cepat menjalar, ditambah rumput dan ranting pohon yang kering akibat kemarau sejak beberapa bulan terakhir melanda Nrekang sangat mudah terbakar. Masyarakat diimbau untuk tak melakukan pembakaran saat berada di lahan, mengingat saat ini terjadi kemarau panjang akibat fenomena El Nino yang membuat suhu panas meningkat. Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah belum bisa dikendalikan. Sebaran api terus meluas ke sejumlah titik, bahkan sebuah rumah warga di kawasan Kameloh juga hangus terbakar akibat jalanan api karhutlah. Peristiwa ini membuat warga maupun pengendara sekitar panik, khawatir api meluas dan menjalar hingga ke badan jalan. Petugas gabungan yang tiba di lokasi langsung melakukan pemadaman. Api yang sudah melahap seluruh bangunan berhasil dikendalikan agar tidak merambat ke lahan dan bangunan lain di sekitarnya. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini karena rumah dalam kondisi kosong, diduga ditinggal penghuninya sejak lama. Api karhutla di kawasan ini terdeteksi berada sangat dekat dengan permukiman. Petugas gabungan bertindak cepat dengan melakukan penyekatan api dan penyemprotan air menggunakan truk tangki. Banyaknya titik api baru membuat petugas tak bisa melakukan pemadaman total di lokasi ini. Para relawan
pemadam bersama petugas Satgas Karhutla menyempatkan waktu mengibarkan dan memberikan penghormatan secara sederhana kepada Sang Merah Putih sebelum kembali berjibaku memadamkan api. Ya, salah satunya terlihat di kawasan Petuk Katimpun, Kota Palangkaraya. Meski sederhana dan berlangsung singkat, momen ini menjadi bentuk penghormatan para petugas dan relawan terhadap Hari Kemerdekaan. Hal ini turut menegaskan semangat mereka untuk tetap menjalankan tugas di tengah kondisi karhutla yang masih terjadi. Perayaan serupa juga dilakukan para relawan dan petugas Satgas di lokasi karhutla Desa Tanjung Taruna. Salut ya dengan para petugas yang memadamkan api karhutla ini, menyempatkan diri untuk tetap menghormati bendera pusaka, memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Betul, dan kita tahu bagaimana upaya mereka, para petugas ini untuk memadamkan api yang terus saja meluas gitu ya. Kita cukup salah satu salut pahlawan dengan masa mereka. kini nih. Betul. Ya, update terbaru kecelakaan maut antara minibus Grand Max dan truk di Jalan Raya Jamanis, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Jumlah korban meninggal dunia ini bertambah menjadi 4 orang setelah 2 pasien yang dirawat di Rumah Sakit Hermina ini dinyatakan meninggal dunia pada Senin malam. Korban tewas dalam kecelakaan maut di Jalan Raya Jamanis, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, kini bertambah menjadi 4 orang. 2 korban dari rombongan minibus Grand Max yang sempat jalani perawatan intensif di Rumah Sakit Hermina Tasikmalaya dinyatakan meninggal pada Senin malam. 2 korban meninggal terbaru teridentifikasi bernama Rasti, usia 50 tahunan, dan seorang anak laki-laki bernama Andri Rustandi, usia 12 tahun. Dengan tambahan 2 orang ini, total penumpang minibus asal Kalideres, Jakarta Barat yang meninggal dunia menjadi 4 orang. Kecelakaan maut tersebut terjadi Senin sore saat minibus Grand Max terbalik dan terperosok ke dalam kolam warga di pinggir jalan usai benturan dengan truk Colt Diesel. Dan saatnya kita hadirkan pantauan arus lalu lintas dari rekan-rekan NTMC Polri. Sudah ada Bribka Satria di Kalibata, Jakarta Selatan. Selamat pagi Bribka Satria, bagaimana informasi lalu lintas dari lokasi Anda saat ini? Ya, baik, terima kasih Ferdi dan juga Mala. Selamat pagi saudara. Selepas berakhirnya libur panjang perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia, untuk warga tentu atau masyarakat sekitar, para pekerja dan juga para siswa-siswi kembali ke rutinitas seperti biasanya. Untuk peningkatan volume arus kendaraan di Simpang Kalibata di Jakarta Selatan, tempat saya melaporkan saat ini, masih terus terjadi pada pagi hari ini yang mulai masuknya di mana jam berangkat perkantoran, dan pada kali ini saya akan mengajak Anda melihat secara langsung bagaimana gambaran kepadatan tersebut. Tepat di belakang saya ini merupakan lalu lintas kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Pasar Minggu, di mana beberapa saat yang lalu ketersendatan atau kepadatan sempat terjadi. Antrian kendaraan cukup menumpuk berkisar 4 hingga 7 kendaraan ke belakang, selepasnya lalu lintas dapat kembali normal. Untuk lalu lintas dari arah Pasar Minggu yang akan menuju ke arah Pancoran maupun yang akan berbelok menuju ke arah Cawang pun juga cukup mendominasi pada pagi hari ini. Ketersendatan atau perlambatan kecepatan terjadi menjelang traffic light, selepasnya pun juga sesekali mengalami perlambatan dikarenakan adanya titik pertemuan arus kendaraan dari arah Duren 3 yang akan menuju ke arah Pancoran. Bagi Anda para pengendara yang akan menuju ke arah Pancoran, untuk penerapan sistem ganjil genap pada sesi pertama juga mulai diterapkan, di mana pada pagi hari ini hingga pukul 10 pagi nanti hanya kendaraan berplat nomor genap dapat melintas, sementara kendaraan berplat nomor ganjil dipersilakan menggunakan jalur alternatif lain sesuai dengan tujuan Anda. Sementara kepadatan pun juga terjadi untuk kendaraan dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Pancoran yang memang didominasi oleh kendaraan pribadi pada pagi hari ini. Kami dihimbau pada para pengendara agar dapat tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan serta dapat tetap tertib berhenti di belakang garis stop, mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Selain itu juga perlu kami informasikan
direncanakan pada pukul 1 siang nanti akan ada aksi penyampaian aspirasi di sekitar kawasan Bundaran Hotel Indonesia bagi Anda para pengendara yang siang hari nanti berencana melintasi kawasan tersebut agar dapat tetap ikuti arahan petugas kami, mengingat untuk rekayasa arus lalu lintas telah disiapkan oleh anggota kami yang berada di lapangan yang bersifat situasional. Selain itu juga perlu diinformasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 164 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 6 meninggal dunia, 8 luka berat dan juga 129 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 79%-nya didominasi oleh kendaraan sepeda motor. Dari data tersebut, kami dari kepolisian tidak bosan-bosan menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu meningkatkan kesadaran diri akan pentingnya tertib lalu lintas dimanapun Anda berada, dikarenakan dengan tertib lalu lintas merupakan salah satu upaya kita untuk menyelamatkan anak bangsa. Dan untuk informasi selengkapnya, silakan dapat menghubungi call center kami di nomor 15669 dan juga melalui WhatsApp center kami di nomor 085871500669. Selain itu juga Anda dapat menghubungi call center Polri di nomor 110 jika mengalami gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban di sekitar kawasan Anda tempati. Kami selaku Pontes Karib selalu siap melayani, melindungi, dan bertugas secara presisi. Demikian informasi dapat disampaikan langsung dari kawasan Simpang Kalibata, Jakarta Selatan. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas, dan salam presisi. Kembalikan dari studio. Terima kasih Bribka Satria melaporkan dari kawasan Kalibata, Jakarta Selatan. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Letjen TNI Suharyanto mengatakan bahwa penanganan darurat bencana pasca gempa magnitudo 7,7 di Flores NTT dilakukan secara cepat dan tidak menunggu masa tanggap darurat berakhir. Selengkapnya usai jeda, tetap di Apa Kabar Indonesia Pagi. Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menghadiri Pesta Rakyat 2026 di kawasan Monumen Nasional Monas, Jakarta. Kementerian Koperasi dan Kementerian Usaha. Presiden Prabowo tiba di lokasi sekitar pukul 19.13 waktu Indonesia Barat. Ia datang menggunakan mobil maung dan langsung menuju panggung karnaval yang telah disiapkan. Prabowo mengenakan kemeja bernuansa jas berwarna coklat lengkap dengan kopiah hitam. Masyarakat yang memadati lapangan Monas tampak antusias menanti kedatangan kepala negara. Suasana semakin riuh saat Prabowo tiba di lokasi. Dan membuka akses bagi masyarakat dilengkapi dengan bendungan dan hadir di tengah masyarakat, Trek Karnaval BRIN membawa semangat riset dan inovasi untuk Indonesia. Ke kabar selanjutnya, gempa susulan kembali mengguncang Pulau Flores pada Senin pagi. Gempa bermagnitudo 5,8 kembali mengguncang Pulau Flores dengan kedalaman 10 km, Kabupaten Nagekeo. Guncangan gempa membuat ratusan pelajar SMP dan SMA Seminari Bunda Segala Bangsa yang sedang membersihkan halaman sekolah lari berhamburan ke lapangan. Mereka tidak bisa menggelar upacara apel bendera memperingati hari ulang tahun kemerdekaan RI ke-81 karena takut gempa susulan. Sejak diguncang gempa 7,7 magnitudo Sabtu kemarin, para pelajar harus tidur di lapangan futsal pada malam hari tanpa tenda. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Letjen TNI Suharyanto mengatakan penanganan darurat bencana pasca gempa magnitudo 7,7 di Flores NTT dilakukan secara cepat dan tidak menunggu masa tanggap darurat berakhir. Kepala BNPB mengunjungi pasien umum dan pasien korban gempa yang menjalani perawatan darurat di tenda-tenda depan RSUD Ruteng, Kabupaten Manggarai, NTT. Selain memantau proses perawatan dan pemulihan pasien rumah sakit, Kepala BNPB terus berkoordinasi bersama kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah guna melakukan langkah strategis penanganan bencana korban gempa.
Proses yang saat ini dilakukan adalah distribusi bantuan, pemulihan layanan dasar, hingga penanganan warga terdampak. Dan Kepala BNPB memastikan proses tersebut berjalan cepat dan tepat sasaran. Jadi nanti kita akan ganti semua tenda-tenda yang seadanya ini dengan tenda yang lebih baik, termasuk kebutuhan-kebutuhan lainnya. Untuk melayani Kabupaten Manggarai, Manggarai Timur, kemudian Manggarai Barat, Ngada, itu dilayani oleh posko di Labuan Bajo. Jadi posko pendampingan nasional itu di Labuan Bajo sudah berdiri sore ini untuk melayani kebutuhan masyarakat terdampak di Sika, di ND, dan Nagekeo itu dilayani dari Maumere. Di sana pun sudah terbentuk untuk posko pelayanan atau pendampingan di Maumere. Pasca gempa yang mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur, ratusan warga di Pulau Palue juga masih bertahan di pengungsian dengan kondisi serba terbatas. Desa Nitu menjadi salah satu wilayah terisolir karena akses darat terputus akibat longsor dan tanah bergerak. Sementara rumah-rumah warga mengalami kerusakan ringan hingga berat. Hanya ada akses laut menuju wilayah ini membuat sulitnya proses evakuasi maupun penyaluran bantuan bagi warga terdampak. Warga terpaksa meninggalkan rumah dan bertahan di tenda-tenda darurat yang dibangun seadanya. Desa terdalam di Pulau Palue, Desa Nitung menjadi salah satu lokasi dengan jumlah pengungsi cukup besar. Dengan lebih dari 2.000 warga yang mengungsi di halaman bahkan jalanan perkampungan mereka. Sementara sejumlah korban luka ringan hingga berat masih belum dapat dievakuasi karena sulitnya akses keluar dari wilayah terdampak. BNPB mengupayakan pengiriman bantuan melalui jalur yang memungkinkan untuk memenuhi kebutuhan dasar warga terdampak. Kami akan jeda terlebih dahulu, kami akan kembali dengan informasi seorang ibu hamil korban gempa tektonik Flores NTT melahirkan secara prematur di pengungsian Dusun Damer, Kecamatan Lambaleda, Utara Manggarai Timur. Sesaat lagi informasi selengkapnya. Seorang ibu hamil korban gempa tektonik Flores, Nusa Tenggara Timur melahirkan secara prematur di pengungsian Dusun Damer, Kecamatan Lambaleda, Utara, Manggarai Timur. Saat mengungsi, ibu hamil ini tengah hamil 6 bulan. Karena mengalami pendarahan pasca melahirkan, petugas pun segera bergerak mengevakuasi ibu ini ke rumah sakit dan akan mendapatkan perawatan medis yang memadai. Ibu ini ditandu dengan menggunakan tempat tidur dan dinaikkan ke mobil. Petugas kepolisian Polres Manggarai Timur, petugas lainnya segera membawanya ke rumah sakit. Situasi posko pengungsian dampak bencana gempa bumi di Kecamatan Lambaleda Utara, Kabupaten Manggarai Timur. Jumlah pengungsi di Barangkolong, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur terus bertambah. Hingga Senin siang, terdata jumlah pengungsi mencapai 5.000 jiwa dari sebelumnya 4.600 orang. Warga datang dari berbagai wilayah di Kecamatan Reok seperti Kampung Golo Conggo, Ngorang, Ruis, Mahima, Wangkung, dan Robek. Di dalam lokasi pengungsian ini terdapat 30 tenda yang terbuat dari terpal. Sementara tenda-tenda milik Polri dan Kemensos difungsikan untuk perawatan warga yang terluka akibat gempa. Kebutuhan logistik bagi para pengungsi cukup memadai, namun pengungsi membutuhkan ketersediaan air bersih, alas tidur, tenda yang layak, serta penerangan listrik yang hingga sekarang masih padam. Adapun jumlah pasien yang dirawat berjumlah 18 orang, umumnya mereka mengalami luka dan patah tulang, serta penyakit kronis. Sementara seorang pengungsi yang tengah hamil ini dievakuasi ke RSUD Ruteng. Seorang ibu di Kabupaten Sika, NTT terpaksa tidur di lorong rumah sakit TC Healers Maumere usai melahirkan anak laki-lakinya sehari pasca gempa terjadi.
Dampak gempa berkekuatan 7,7 magnitudo sangat dirasakan warga di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Salah satunya Rulaidah, warga desa Nangahale, Kecamatan Talibura yang sempat mengungsi secara mandiri pasca diguncang gempa. Betapa tidak, di tengah pengungsian dirinya terpaksa dilarikan ke Rumah Sakit Umum TC Healers Maumere untuk menjalani persalinan anak ketiganya. Usai persalinan, ia bersama bayi laki-lakinya ini harus tidur dan beristirahat di lorong rumah sakit. Pasalnya, ruangan yang biasa digunakan untuk perawatan ibu hamil dan menyusui di rumah sakit tidak digunakan sementara waktu karena mengalami kerusakan akibat gempa. Dirinya berharap semoga bencana ini cepat berlalu agar dirinya dan anak ketiganya bisa mendapatkan perawatan yang lebih layak. Kita akan melihat bagaimana update terkini pasca gempa di Nusa Tenggara Timur dan kondisi pengungsi saat ini. Kita bergabung dengan Taufik Koban yang sudah berada di Sika, NTT. Selamat pagi, Taufik. Bagaimana saat ini kondisi para pengungsi di sana? Iya, kalau kita lihat ini Taufik Koban sedang berada di salah satu tenda pengungsian ya dan juga posko gempa di Sika, NTT. Dan kita ketahui bahwa banyak sekali dampak yang ditimbulkan akibat gempa yang terjadi dengan skala magnitudo 7,7. Ini salah satunya adalah saluran komunikasi yang juga terbatas ya. Dan kita melihat juga bagaimana aktivitas warga di pengungsian yang saat ini masih memerlukan akses untuk air bersih. Betul sekali, dan kalau kita lihat dari informasi yang dibacakan sebelumnya bahwa di rumah sakit pun masih banyak korban atau pasien yang harus tidur di lorong-lorong rumah sakit karena kurangnya tempat tidur atau ruangan kosong akibat gempa ini. Dan juga ada beberapa warga yang kemudian harus dirujuk ke rumah sakit umum daerah di Ruteng begitu ya, untuk bisa mendapatkan penanganan yang lebih maksimal. Ya, kita coba bergabung kembali dengan Taufik Koban di Sika dan juga ada Jo Kenaru di Manggarai. Selamat pagi Taufik Koban, sudah bisa mendengar suara kami? Silahkan dengan laporan Anda bagaimana kondisi para pengungsi saat ini di sana. Taufik, apakah kebutuhan para pengungsi sudah terpenuhi? Ya, kita masih mengalami kendala komunikasi dengan Taufik. Kita ke Jo Kenaru di Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Selamat pagi Jo, bagaimana kondisi para pengungsi korban gempa di Manggarai hingga hari ini? Dari pantauan terkini yang kita update sampai dengan Senin malam kemarin, jadi pengungsi yang di Kecamatan Riau itu masih yang terbanyak. Ada 2 lokasi. Yang pertama di Barangkolong di Kelurahan Mata Air, kemudian juga di Golocanggo. Jadi 2 lokasi inilah yang menjadi pusat ditampungnya pengungsi bencana gempa kemarin. Jadi para pengungsi yang ada di Barangkolong itu jumlahnya makin bertambah, sudah di angka 5.000 orang. Sedangkan di Golocanggo itu sudah lebih dari 1.200 orang. Dan kemungkinan besar jumlahnya akan terus bertambah karena memang wilayah Kecamatan Riau untuk Kabupaten Manggarai yang memang paling terdampak, ditambah Kecamatan Cibal, Cibal Barat, juga Kecamatan Rahung Utara yang gambar-gambarnya beredar baru-baru ini saja, ternyata di Rahung Utara juga banyak mengalami kerusakan berat. Jadi pengungsi yang di Kecamatan Riau ini memang kemarin itu mengeluhkan banyaknya kekurangan kebutuhan para pengungsi, antara lain beras, alas tidur, kemudian obat-obatan dan kebutuhan untuk bayi. Nah, bayi juga ini kan banyak juga di Barangkolong yang kita lihat kemarin, karena memang seluruh masyarakat di Kecamatan Riau
kami ulangi, seluruh kecamatan masyarakat di Kecamatan Reo, terutama di Reo Kota, terdiri dari 4 kelurahan itu memang memilih untuk mengungsi karena lokasi yang mereka tempati itu selain rumah-rumah rusak juga itu rawan bencana. Nah, apalagi sampai dengan hari ini sudah tercatat lebih dari 1.200 kali gempa susulan setelah gempa utama 7,7 kemarin. Ya, Jo, kalau mengenai jaringan komunikasi dan juga listrik di sana seperti apa kondisinya? Apakah sudah mulai bisa digunakan jaringan telekomunikasi di sana, Jo? Kalau klaim PLN itu sudah 98%, tetapi faktanya di tempat pengungsian, di lokasi bencana di Kecamatan Reo itu sangat belum stabil. Jadi kebutuhan listrik masih padam, itu mengandalkan genset pihak swasta. Itu yang saya saksikan sendiri kemarin ya, hingga Senin malam. Kemudian jaringan internet juga parah. Sampai akhirnya Mabes Polri akan mengirim 10 atau lebih ya Starlink dalam perjalanan ke sana. Begitu. Jadi kami juga ingin menyampaikan berbelasungkawa terhadap 27 korban meninggal dan kita doakan korban gempa yang saat ini sedang dirawat bisa segera pulih. Dan kemarin memang kita lihat di lokasi pengungsian itu bercampur antara pasien yang sehat dengan pasien yang sakit. Banyak yang sakit patah tulang, juga masuk dengan penyakit kronis. Kemudian tenda-tenda di Kecamatan Reo ini umumnya itu bersifat sangat sederhana, dibangun berdasarkan swadaya masyarakat yang memilih mengungsi. Jadi terpal bekas dengan dari bambu. Mereka sangat menginginkan tenda-tenda yang lebih layak. Dan selain di 2 lokasi pengungsian ini juga terdapat begitu banyak tenda-tenda secara mandiri yang dibangun di luar lokasi pengungsian, di depan rumah-rumah, di jalanan. Jadi masyarakat berinisiatif untuk gabung mendirikan tenda-tenda kecil, berkumpul di sana dan menginap. Pagi mereka pulang ke rumah untuk mengambil bekal, siang kembali lagi ke tenda untuk mengurus logistiknya sendiri-sendiri. Begitu. Oke, baik. Terima kasih Jo Kenaru di Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Kita berharap memang semua kebutuhan dasar para pengungsi bisa segera terpenuhi ya. Bagaimana dengan kondisi terkini di Sika? Kita terhubung dengan Taufik Koban di sana. Selamat pagi, Taufik. Taufik, bagaimana kebutuhan warga pengungsi di sana? Apakah kebutuhan dasar mereka sudah terpenuhi hingga hari ini? Ya, pagi Ferdi dan Mala. Memang pasca diguncang gempa hingga hari keempat ini, kebutuhan dasar masih sangat dibutuhkan untuk menangani para pengungsi, terutama akan kebutuhan air bersih maupun air mineral, kemudian permakanan untuk bayi balita, dan juga obat-obatan serta alas tidur untuk para pengungsi, terutama mereka yang saat ini mengalami kondisi sakit-sakit di lokasi pengungsian. Mala dan Ferdi, dapat kami informasikan pula kondisi yang sangat memprihatinkan saat ini di Kabupaten Sika adalah di Pulau Palue, di 8 desa yang ada di sana, itu akses jalannya mengalami longsor pasca gempa, kemudian masyarakat sebanyak 2.000-an jiwa di Desa Nitunglea itu masih bertahan di lokasi pengungsian. Mereka juga sangat membutuhkan bantuan berupa makanan dan tenda-tenda. Namun akses kendala yang dihadapi saat ini adalah minimnya transportasi laut yang bisa memobilisasi bantuan dengan segera ke pulau sana, termasuk dengan alat berat agar bisa menangani warga terdampak pasca guncang gempa. Mala, Ferdi. Iya, Taufik, bagaimana dengan listrik di sana? Apakah masih terjadi pemadaman dan juga jaringan telekomunikasi? Apakah masih terhambat? Ya, informasi yang kita peroleh tadi malam, listrik masih menjadi kendala, sementara komunikasi dalam proses rehabilitasi, dan kita berharap agar
semua bisa kembali pulih sehingga akses informasi juga bisa kembali berjalan normal sehingga bantuan bisa segera diberikan kepada masyarakat di Pulau Palue yang saat ini masih sangat membutuhkan bantuan. Malam. Ya, baik, terima kasih Taufik Koban melaporkan dari Sika, Nusa Tenggara Timur. Dan kita jeda sejenak, kita akan kembali dengan informasi terkait dengan kualitas udara kota Jakarta yang tercatat tidak sehat pada Senin pagi kemarin sehingga masyarakat disarankan mengenakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Selengkapnya usai jeda. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, kebakaran lahan gambut di Ogan Ilir, Sumatera Selatan terus meluas. Bahkan nyaris membakar kendaraan yang melintas serta rumah warga. Lantaran api sudah ditepat di bibir jalan lintas timur kilometer 18 Palembang Indralaya. Seperti inilah kondisi kebakaran lahan gambut di Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Kobaran api sudah masuk ke pekarangan rumah warga serta bibir jalan lintas yang sangat membahayakan pengendara. 2 mobil water cannon milik kepolisian serta 7 mobil tangki milik BPBD Manggala Agni serta damkar Kabupaten Ogan Ilir kerahkan untuk memadamkan api. Api diketahui mulai terlihat pukul 5 sore. Angin kencang disertai musim kemarau panjang membuat api cepat meluas hingga sulit dipadamkan. Polisi dari Satlantas Polres Ogan Ilir sempat melakukan buka tutup jalan lantaran jarak api tepat di samping jalan dan kepulan asap tebal menutupi jalan lintas timur Palembang Indralaya. Saat ini tim pemadaman masih terus berjibaku melakukan proses pemadaman agar api tidak menyambar rumah warga serta kendaraan yang melintas. Kota Jakarta ini kembali disorot karena kualitas udaranya pada Senin pagi. Indeks kualitas udara Jakarta tercatat 181 dan masuk ke dalam kategori tidak sehat. Berdasarkan IQR, tercatat kualitas udara Jakarta berada pada poin 181 dengan tingkat konsentrasi polutan PM2,5 sebesar 98 mikrogram per meter kubik atau 19,6 kali lebih tinggi nilai panduan kualitas udara tahunan Organisasi Kesehatan Dunia WHO. PM2,5 merupakan partikel berukuran lebih kecil 2,5 mikrometer yang berasal dari debu, asap, jelga. Paparan jangka panjang ini dikaitkan dengan kematian dini terutama bagi pengidap penyakit jantung dan paru-paru. Pemprov DKI kini sedang melakukan upaya menekan polusi melalui HBBKB, CFD di Jalan HR Kuningan untuk mengurangi emisi kendaraan. Dan terkait dengan kualitas udara ini, kita sudah bergabung dengan reporter TV One Yulinda Tridewi yang akan melaporkan untuk Anda. Selamat pagi Yulinda, silakan dengan laporan Anda. Selamat pagi Mala dan juga pemirsa. Ya, belakangan di sosial media ini sempat menjadi perbincangan terkait kualitas udara Jakarta yang cukup buruk. Namun kalau misalkan Mala tanya nih, apakah memang pagi ini terasa masih cukup berpolusi? Begitu kami juga bisa melihat bahwa langit di atas ini berwarna abu. Artinya memang polusi masih terasa sekali ya di area tempat saya mengabarkan, yaitu di Gambir, Jakarta Pusat. Namun untuk informasi terkait cuaca, suhu, kemudian juga kelembapan, di belakang saya ini merupakan salah satu layar informasi terkait suhu, kelembapan hingga kecepatan angin sendiri. Nah, untuk kualitas udara sendiri memang tidak terlihat di layar informasi ini ya pemirsa. Bisa dilihat ya di sini untuk di area Gambir sendiri cuacanya pada pagi hari ini cerah dengan suhu 28 derajat Celcius dengan kelembapan udara di angka 74%. Namun memang berdasarkan pantauan yang kami lakukan di IQR sendiri pada pukul 6 pagi hari tadi, per pukul 6 ya, indeks kualitas udara Jakarta tercatat di angka 148 dan masuk ke dalam kategori tidak sehat bagi kelompok sensitif.
Adapun juga sebagai gambaran ya pemirsa, kemarin pagi pada Senin 17 Agustus bertepatan dengan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81, memang Jakarta sempat menyentuh level tertinggi ya di angka ataupun di indeks 181 per pukul 5 pagi, yaitu level tertinggi sehingga membuat Jakarta menjadi kota terpolusi di dunia setelah Dubai. Kemudian juga polutan utama penyebab udara buruk ini karena adalah mendominasi partikel halus yang berasal dari asap kendaraan dan juga aktivitas industri. Untuk konsentrasinya sendiri kemarin ini tercatat sekitar 98 mikrogram per meter kubik, artinya ini hampir 20 kali lipat di atas ambang batas tahunan yang ditetapkan oleh WHO. Kemudian juga perakiraan cuaca yang dirilis oleh BMKG pada hari ini memang Jakarta hari ini didominasi oleh cerah berawan pada pagi hingga siang, kemudian juga berubah berawan tebal menjelang sore dengan suhu berkisar 26 hingga 33 derajat Celcius dan cukup panas ya jika siang hari nanti. Kami juga kemarin sempat merasa begitu ya terkait suhu yang meningkat pada siang hari kemarin. Dan yang penting ini memang belum ada tanda-tanda turunnya hujan ya pemirsa untuk hari ini terkait perkiraan dari BMKG. Kemudian juga pemirsa bahwa respon dari pemerintah yaitu Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung juga sudah buka suara terkait polusi yang buruk di ibu kota pada beberapa hari terakhir, di mana memang Pramono menyampaikan bahwa ini adalah karena belum adanya turun hujan di Jakarta selama 3 minggu terakhir, sehingga memang warga ataupun masyarakat ini dihimbau untuk menggunakan masker jika keluar ruangan ataupun beraktivitas di luar ruangan. Karena memang seperti yang saya rasakan juga ini memang cukup sesak ya, namun memang masih dalam batas tidak sehat bagi kelompok sensitif saja. Sementara Andi, saya kembalikan ke Anda di studio. Ya, kalau kita lihat memang beberapa hari ini pernafasan juga agak terganggu. Betul. Ya. Kalau jujur ya, saya sendiri ini juga merasakan agak-agak ini di tenggorokan. Yulinda, bagaimana kalau Anda lihat di sana udara yang di sekitar Anda ini apakah memang dipengaruhi oleh jumlah kendaraan yang banyak atau memang dari kelihatan dari langit memang seperti berkabut begitu, Yulinda? Ya, malah terkait apakah ini dari polusi kendaraan, memang seperti yang bisa dilihat ya di sebelah kiri saya, ini merupakan jalanan yang banyak sekali mobilitas dari kendaraan, baik itu motor, kemudian juga mobil hingga bus. Dan ini juga menunjukkan bahwa di atas, di langit ini cukup berkabut, dan ini adalah salah satu penyebab dari kualitas udara yang buruk di ibu kota, yaitu karena banyaknya polusi dari kendaraan dan juga industri. Kemudian juga jika kita lihat ya di atas ini memang cukup berpolusi begitu ya, meskipun memang tadi sempat pada pukul 5:30 pagi sempat berawan sedikit begitu ya, langit terlihat biru, namun sekarang setelah melihat banyaknya mobilitas dari kendaraan, langit Jakarta kembali berpolutan alias abu-abu. Malah. Ya, baik. Terima kasih Yulinda Tridewi melaporkan dari kawasan Gambir, Jakarta Pusat. Kita memang pantau ya bagaimana kondisi udara. Ada banyak faktor memang. Ya. Jadi kita yang memang harus antisipasi ya, menggunakan masker saat keluar ruangan, saat beraktivitas di luar rumah, gitu ya, agar kemudian tidak sakit, batuk dan bahkan demam begitu ya, radang tenggorokan. Oke, gangguan pernafasan. Terima kasih Yulinda Tridewi. Ya, kalau kemarin kita merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, Amerika Serikat dan Iran kemarin tenggat waktu MOU-nya sudah berakhir. Selesai. Tapi nggak ada kesepakatan nih. Betul. Berarti peluang damai ini juga masih tanda tanya. Tanda tanya dan jauh kayaknya ya. Nah, kita akan bahas dengan narasumber kita yang sudah hadir di studio. Ada Mbak Fauzia Gustanina Cempaka Timur, analis senior Indo-Pacific Strategic Intelligence. Selamat pagi, Mbak Fauzia. Selamat Ferdi, Mbak Mala. Kemudian juga ada Pak Fahmi Alfansi Pane, pakar geopolitik Unhad. Selamat pagi, Pak Pane. Pagi, Pak Fahmi. Ya, Mbak Fauzia, tadi seperti yang saya bilang, 60 hari MOU antara Amerika Serikat dan Iran sudah berakhir, tapi nggak ada hasilnya, nggak ada kesepakatan damai dari tenggat waktu 60 hari ini. Apakah mereka masih membutuhkan ruang negosiasi atau benar-benar udah gagal nih diplomasi?
Tentu kita tahu ya bahwa memang gaya yang terjadi dari bulan Februari adalah ada panggung depan dan panggung belakang begitu ya Mbak ya. Dan memang kalau dibilang apakah ada proses negosiasi ini masih terus terjadi, terutama secara bilateral antara Oman dan juga Iran. Namun di sisi lain juga banyak statement yang menyatakan misalnya bagaimana negara-negara interlokutor masih diminta untuk menjadi mediator dalam konteks perpanjangan gencatan senjata. Salah satu informasi yang baru-baru saya diklaim oleh terutama pihak Amerika Serikat adalah mereka meminta sekitar 10 hari perpanjangan dari hari ini. Namun di sisi lain sebenarnya banyak juga yang melihat bagaimana bahwa hari ini atau kemarin begitu ya, saat habisnya 60 hari gencatan senjata sebenarnya hanya simbolik karena kita tahu dari tanggal 7 Juli itu sudah selesai sebenarnya gencatan senjata dengan serangan yang sudah terjadi antara Amerika Serikat dan Iran sendiri, Mas. Kita melihat memang tidak ada perang fisik ya beberapa waktu belakangan ya, tapi perang retorika itu sangat ketat kita lihat antara Amerika dengan Iran sendiri. Nah, apa yang terjadi sebenarnya di belakang panggung seperti yang Anda sampaikan tadi? Apakah benar-benar kemudian tidak ada lagi ruang diplomasi dan negosiasi antara kedua belah pihak ini? Tentu saya lihat memang belum ada bertemu di tengah begitu ya antara Amerika Serikat dan Iran dalam poin-poin yang sangat penting terutama terkait Hormuz. Dari Amerika Serikat sendiri dari awal ketika dicapainya gencatan senjata keinginannya adalah untuk mencapai perdamaian yang artinya kembali ke kondisi yang awal. Begitu perdamaian yang dimaksud adalah kembali ke yang awal begitu sebelum terjadi serangan yang dilakukan Amerika Serikat tanggal 28 Februari. Di sisi lain dari Iran sendiri sebenarnya ingin melakukan kontrol yang lebih tinggi terhadap Selat Hormuz sendiri begitu di mana akhirnya kita lihat proses yang terjadi adalah memang negosiasi antara Oman dan Iran. Dan tadi kalau dibicarakan terkait dengan narasi begitu ya, salah satu narasi yang cukup menurut saya perlu kita lihat sebagai tanda adalah bagaimana Amerika Serikat menyatakan bahwa akan menyerang Oman gitu. Dan harus dicatat Mas Ferdi karena memang Oman sendiri adalah sahabatnya Amerika Serikat, ally, sekutu gitu ya di Timur Tengah. Makanya ketika dia menyerang atau bahkan saat ini melakukan ancaman terhadap Oman, ini perlu dilihat sebagai tanda yang serius begitu karena yang dilakukan oleh Oman dan Iran sebenarnya ada negosiasi terkait dengan jalur kontrol jalur dan juga bagaimana alur maritim yang akan diterapkan di Selat Hormuz. Iya, Pak Fahmi, kalau kita lihat tidak ada hasil dari diplomasi dalam 60 hari ini, bagaimana kemudian negara-negara mediator ini harus merespon? Apakah mereka harus kembali aktif untuk kemudian membawa kedua negara ini ke jalur diplomasi atau ke meja perundingan? Dan siapa saja negara yang harus kembali turun tangan nih? Ya, pertama memang negosiasi masih berlangsung ya. Bahkan Trump baru saja mengakui ada back channeling dengan Garda Revolusi. Ini sebuah pengakuan yang jauh lebih konstruktif kalau kita bicara dalam konteks renegosiasi. Karena biasanya perundingan itu dengan pihak-pihak pemerintah yang diwakili oleh Presiden Masoud Pezeshkian dan Menlu Abbas Araghchi. Sekarang Amerika masuk ya pasti lewat jalur intelligence, masuk langsung ke Garda Revolusi Iran. Karena memang pada akhirnya yang meruntuhkan secara perlahan MOU Islamabad adalah tindakan Garda Revolusi Iran pada akhir Juni yang menyerang kapal-kapal yang melewati jalur selatan yang direkomendasikan oleh Oman. Nah, tetapi kemudian kita lihat juga perkembangan bahwa Oman dan Iran itu terus melakukan negosiasi untuk bagaimana merundingkan masa depan pengelolaan Selat Hormuz dan tampaknya ancaman untuk mengebom Oman yang sebenarnya merupakan ancaman kedua yang disampaikan oleh Trump karena pada bulan Mei dia juga menyampaikan hal yang sama. Itu sebenarnya upaya Amerika untuk mendiktekan bagaimana arsitektur pengelolaan maritim di Selat Hormuz sesuai dengan keinginan dan kepentingan Amerika. Jadi intinya Amerika tidak ingin ada pengaruh dari Iran mengintervensi Oman karena kita tahu bagaimana Iran itu lebih asertif kepada Oman dalam beberapa waktu yang terakhir. Nah, di sini memang menjadi semakin menarik ketika mediator sebelumnya Pakistan dan Qatar ini punya posisi yang berbeda dengan masa katakanlah konflik Hormuz yang pertama. Kalau konflik Hormuz yang pertama, Pakistan dan Qatar ini cenderung lebih damai dengan Iran. Tapi sekarang misalnya Iran dengan Qatar itu punya konflik, yaitu terkait dengan 3 orang pilot Iran yang waktu itu mengendarai pesawat Sukhoi 24 menyerang Qatar.
satu di antaranya kan jenazahnya sudah dikembalikan ke Iran pada akhir Juli yang lalu. Nah, 3 orang lagi ini diduga masih dalam posisi tawanan oleh Qatar. Dan secara implisit Qatar mengakui bahwa mereka menahan pilot Iran. Nah, ancaman-ancaman Iran agar Qatar segera membebaskan ini kan jelas kontraproduktif dengan kemungkinan Qatar akan bersedia untuk memediasi kembali perundingan antara Amerika dengan Iran. Dan kita juga melihat Pakistan yang tadinya begitu bersemangat pada babak pertama yang dari tanggal 12 April sampai kemudian penandatangan MOU Islamabad tanggal 17 Juni, itu kemudian sekarang tidak lagi seperti sebelumnya. Dulu berkali-kali seorang jenderal besar Asim Munir ke Teheran, dan itu padahal sesuatu yang sebenarnya sangat berisiko, karena kita tahu bahwa Pakistan itu adalah negara yang banyak sekali mengalami ancaman terorisme termasuk dari tetangganya, dan hadirnya langsung Jenderal Asim Munir ke Teheran menunjukkan betapa besarnya semangat dan keinginan dari Pakistan untuk menjadi juru damai. Tetapi sekarang kan tidak ada lagi. Ini artinya persoalan semakin rumit. Tetapi bukan berarti kemungkinan akan langsung meletus perang. Masalahnya kan misalnya sebelum Presiden Amerika memutuskan untuk menyetop serangan setelah 13 malam membombardir Iran, itu ada pernyataan yang menarik dari Panglima Komando Wilayah Eropa, bahwa Amerika harus mengambil keputusan dengan segala keterbatasan senjata, segala keterbatasan alutsista kapal perang, apakah akan melindungi Amerika atau Israel. Nah, 1-2 hari kemudian diputuskan tidak lagi melakukan serangan. Jadi ini yang mungkin akan menjadi faktor yang signifikan untuk mencegah terjadinya eskalasi, bukan karena pengen damai, bukan karena pengen membantu rakyat Iran, bukan, tapi karena senjatanya sudah berkurang. Jadi ini menjadi sebuah faktor yang sangat menentukan untuk kemungkinan bagaimana kita memprediksi masa depan. Tapi gini, selain kemudian ada faktor eksternal begitu ya antara Pakistan dan juga Qatar yang tidak lagi ikut campur dalam proses perdamaian, tapi kemudian di internal antara Amerika Serikat dan Iran sendiri pun isu-isu seperti nuklir, soal Hormuz dan juga soal sanksi ekonomi juga belum selesai sampai hari ini. Artinya ruang kompromi di internal sendiri juga tidak ketemu di tengah begitu seperti yang tadi Mbak Cempaka sampaikan. Jadi kan di MOU Islamabad 14 poin itu sebenarnya kan ada satu hal yang misalnya saya ambil contoh soal sanksi ekonomi. Justru setelah Iran menyerang kapal-kapal tanker yang melewati jalur Oman, Amerika meningkatkan sanksi, menambah entitas yang dimasukkan dalam sanksi. Pada saat yang sama, PGSA, Persian Gulf Strait Authority, yang masuk dalam sanksi, bukan sanksi ekonomi, tapi SDN List and Blockade Person, yaitu sanksi yang terkait dengan kontraterorisme, itu tetap masuk ada di situ. Padahal yang mengelola, badan otoritas yang mengelola Selat Hormuz dari posisi Iran, itu adalah PGSA itu. Karena kenapa? Karena PGSA ini terkait dengan Garda Revolusi. Dan jangan lupa, Inggris justru menambah kembali sanksi bahwa melarang semua warga negaranya dan perusahaan-perusahaan Inggris untuk bertransaksi dengan PGSA itu atau otoritas Iran yang terkait dengan Garda Revolusi. Jadi memang kalau kita melihat MOU Islamabad ini bukan hanya menjadi null and void dari segi karena ada serangan-serangan, tetapi kemudian karena tidak dilaksanakan. Sanksi ekonomi yang tadinya sudah sempat dirilis atau ditunda, ditunda pemberlakuannya selama kurang lebih 10 hari, dan karena 10 hari itulah kemudian Iran mendapatkan sekitar 20 miliar dolar dari arus minyak dan gas yang dia ekspor. Maka kemudian setelah ada serangan-serangan itu, Amerika menunda itu. Dan ini yang kemudian terjadi sehingga akhirnya tampaknya memang situasinya menjadi semakin kompleks, karena pada satu sisi MOU Islamabad tidak dilaksanakan, tetapi kemudian Amerika juga tidak punya jalan atau katakanlah strategi dan kapabilitas militer yang cukup untuk menyelesaikan masalah itu dengan cepat. Jadi ruang komprominya tidak akan ketemu gitu. Mungkin akan kompromi, tetapi kompromi terbatas dalam hal interim misalnya. Ini kan yang paling diinginkan agar tidak terjadi serangan-serangan, terus kemudian pembukaan Selat Hormuz. Tapi pembukaan Selat Hormuz terbatas ini, apakah mungkin sesuai dengan keinginan Amerika atau tidak? Karena Amerika juga sebenarnya menginginkan kalau Iran memberlakukan tarif di melewati Selat Hormuz, Amerika ingin mengambil keuntungan juga di sana. Dan itu pernah diucapkan oleh Presiden Trump pada awal Maret loh.
Oke, nanti Mbak Cempaka, kalau terkait dengan kapasitas kekuatan militer dan juga persenjataan, sebenarnya kalau dilihat kondisi saat ini siapa sebenarnya yang sudah bisa dibilang lebih kuat nih di masa saat ini ya? Tentu kita secara objektif memang menyatakan bahwa Amerika Serikat masih menjadi yang paling kuat begitu ya dalam konteks senjata, militer, alutsista begitu. Meskipun tadi disampaikan oleh Mas Fahmi adalah jumlahnya pun terdepresi, menurun, tapi tetap kalau dikomparasi dengan yang dilakukan Iran atau yang dipunyai Iran, tentu Iran lebih rendah. Namun tentu saja satu hal yang seringkali membuat Amerika kewalahan adalah bagaimana konteks strategi asimetris yang selalu digunakan oleh Iran begitu. Yang artinya adalah selalu ada efek dari surprise gitu ya. Jadi efek surprise inilah, kejutan ini yang seringkali tidak terbaca oleh Amerika Serikat dan memang menjadi ciri khas dalam konteks taktis asimetri. Karena kalau kita lihat salah satu yang misalnya kita lihat bentuk eskalasi yang dilakukan oleh Iran itu bukan yang sifatnya vertikal, artinya menambah kekuatan atau bahkan menambah jumlah begitu. Meskipun memang salah satu yang laporan yang ditunjukkan oleh CIA sendiri menunjukkan bahwa stok yang dimiliki oleh Iran masih sekitar angka 60-65% gitu ya. Namun dalam konteks ini yang digunakan oleh Iran tentu saja dalam konteks asimetris adalah bagaimana dia menggunakan eskalasi yang sifatnya horizontal. Artinya salah satu yang mungkin kita bisa lihat saat ini adalah bagaimana kekhawatiran Amerika Serikat terhadap Handala misalnya. Handala ini adalah salah satu kelompok cyber yang cukup kuat begitu ya dan juga taktikalnya sangat tinggi di Amerika Serikat dan bahkan beberapa pekan yang lalu melik atau membocorkan data pengeluaran air gitu ya di masyarakat di California gitu, yang akhirnya dia bilang begitu, ini kita baru membocorkan tagihan air aja gitu, kami punya akses terhadap tagihan air gitu ya, apalagi terhadap hal-hal lain terkait dengan bagaimana mereka mengelola air, dan kekhawatiran ini tentu lebih besar di mana serangan Iran sebelumnya yang ke negara Teluk begitu ya, saat ini bisa tereskalasi dengan melalui cyber ke Amerika Serikat sendiri. Oke, Pak Fahmi, kalau dengan berakhirnya kesepakatan ini, posisi tawar Iran sebenarnya lebih kuat atau lebih lemah? Sebenarnya kalau kita jujur dan objektif melihat ya, konflik Hormuz pertama itu posisi tawar Iran sangat kuat, lebih unggul. Makanya kalau kita baca isi MOU Islamabad itu sangat-sangat menguntungkan Iran. Dan itu yang memungkinkan Amerika atau Israel itu berusaha ya apakah namanya mengganggu lah, memprovokasi lah agar Iran melakukan kesalahan. Dan itu yang terjadi pada akhir Juni itu sehingga kemudian posisi tawar yang sudah begitu unggul, keuntungan-keuntungan strategis yang sudah begitu banyak didapatkan oleh Iran itu sekarang hilang. Anda bayangkan Iran sekarang minta 6 tuntutan. Salah satu tuntutan adalah bagaimana Iran mendapatkan ganti rugi $300 miliar. Padahal itu sudah ada di dalam MOU Islamabad. Ya kan? Ini jadi justru sesuatu yang ya mungkin Iran lupa dengan pepatah orang Indonesia, berharap burung terbang di langit, punai di tangan dilepaskan. Nah ini yang terjadi. Tuntutan-tuntutan lainnya itu apa saja? Kita akan lanjutkan pembahasan di Apa Kabar Indonesia Pagi, tapi usai jeda berikut. Ya, kita lanjutkan dialog kita pagi ini. Saya ke Pak Fahmi. Tadi sebelum kita mulai on air, saya sempat bertanya bagaimana kemudian posisi Israel hari ini. Karena dengan tenggat waktu kesepakatan yang sudah berakhir dan jalan damai ini juga belum kelihatan kemana arahnya, Israel bagaimana sekarang kondisinya? Saya kira Netanyahu akan melakukan apa yang dia lakukan pada waktu akhir Februari yang lalu. Ya waktu itu kan Menteri Luar Negeri Oman menyampaikan laporan hasil negosiasi atau mediasi antara Amerika dan Iran yang dilakukan oleh Oman, dan suasana saat itu positif, tapi rupa-rupanya kemudian ditorpedo oleh lobi Netanyahu sehingga akhirnya Amerika memutuskan menjatuhkan serangan kepada Iran. Nah, ini akan dilakukan apalagi beberapa hari yang lalu media Israel melaporkan adanya penurunan elektabilitas baik dari partai Likud maupun dari Netanyahu. Dan kecenderungan pemilih Israel ini sekarang condong ke yang lebih keras, ke sayap kanan. Salah satu tokoh yang diperkirakan dapat menjadi pengganti Netanyahu pada pemilu Oktober 2026 adalah Gadi Eisenkot.
Dia adalah mantan kepala staf umum Angkatan Bersenjata Israel. Nah, masalahnya Gadi Eisenkot ini orang yang sangat brutal, jauh lebih brutal daripada Netanyahu. Dia punya satu doktrin yang namanya doktrin Dahiyah atau Dahiyah, yang intinya adalah untuk melumpuhkan musuh-musuh Israel, itu harus dilakukan dengan menghancurkan sebanyak mungkin warga sipil dan infrastruktur sipil. Jadi itu yang menjelaskan mengapa kemudian doktrin ini masih dipakai oleh IDF, masih dipakai oleh Angkatan Bersenjata Israel. Mengapa kemudian Israel begitu banyak menghancurkan warga-warga sipil di Gaza, di tepi barat, termasuk infrastruktur sipil, rumah sakit, termasuk rumah sakit Indonesia yang kita biayai waktu itu untuk membantu rakyat Palestina di sana. Kemudian juga jembatan, masjid, gereja dan sebagainya itu dihancurkan oleh Israel. Karena itu memang merupakan sebuah doktrin militer Israel dari waktu Jenderal Eisenkot itu menjabat sebagai kepala staf Angkatan Bersenjata. Jadi saya kira untuk mengimbangi naiknya popularitas dan elektabilitas Eisenkot, saya yakin Benyamin Netanyahu akan berusaha keras melobi Trump untuk memanfaatkan waktu yang tersisa, kira-kira 3 minggu sampai dengan tanggal 6 September, untuk melakukan serangan yang lebih keras kepada Iran. Apakah kemudian Trump bersedia dilobi Netanyahu atau tidak, saya kira itu nanti akan kita lihat dalam waktu tidak begitu lama lagi, dalam hitungan beberapa jam ke depan atau paling tidak beberapa hari ke depan, kita akan langsung tahu apakah lobby itu berhasil atau tidak. Tetapi ruang bagi Trump untuk melaksanakan operasi militer tanpa otorisasi atau tanpa persetujuan Kongres Amerika sudah sangat sempit. Ini sudah tanggal 18 Agustus. Batas akhirnya tanggal 6 September karena dia katakan bahwa dia mulai operasi itu tanggal 7 Juli. Hanya ada 60 hari bagi Presiden Amerika untuk melakukan operasi militer, serangan militer kepada sebuah negara tanpa persetujuan Kongres. Ada War Power Resolution namanya. Nah, ini yang sedang dikejar oleh Trump dan mungkin juga Netanyahu. Mungkin akan ada serangan, tapi sebelum 6 September dia akan hentikan. Mbak Cempaka, apakah benar Netanyahu ini nanti akan punya peran dalam menentukan langkah selanjutnya dari Donald Trump atau Amerika Serikat terhadap Iran? Saya rasa iya ya. Jadi saya mungkin melihat dari bagaimana salah satu yang terjadi, kita tahu dari tanggal 7 Juli sampai saat ini tidak ada serangan dari Israel maupun ke Israel dari Iran begitu ya. Tapi bukan berarti ada kekosongan aksi politik atau militer dari Israel sendiri, karena kita tahu ada latihan misalnya cukup besar kemarin di beberapa pekan yang lalu di Laut Merah begitu, yang artinya mereka menunjukkan deterensi, mereka menunjukkan mereka masih punya kekuatan. Namun saat ini memang ada 2 jalur yang saya rasa memang menjadi pertimbangan, selain memang tadi dibicarakan terkait dengan election atau pemilu yang akan sebentar lagi di Israel. Namun di sisi lain juga memang ada bagaimana perhitungan yang cukup menurut saya lebih kalkulatif bagi Israel untuk pergi ke Iran atau lebih terlibat daripada di Iran, karena kita tahu saat ini front yang dilakukan oleh Israel itu juga cukup kewalahan, yaitu di Gaza masih dilakukan serangan, di Lebanon juga masih dilakukan serangan. Jadi ini kalau misalnya dibicarakan tadi terkait dengan window atau jendela kemungkinan terjadinya eskalasi yang sifatnya militer, memang adalah saya lihat memang antara akhir Agustus ini hingga ke awal September, karena jika lewat dari situ sudah tidak akan menguntungkan bagi Israel maupun Amerika Serikat, karena keduanya akan segera menghadapi di Amerika Serikat midterm election, di Israel juga. Indikator yang perlu dilihat apa kalau dari perspektif intelijen strategis? Apa indikatornya? Kita kemarin lihat ya Mas Ferdi, ada informasi-informasi yang tersebar bahwa ada beberapa pasukan di Amerika Serikat yang mau lompat dari kapal karena sangat buruknya fasilitas di kapal karena sudah terlalu lama. Psikologinya terganggu ya. Betul. Nah, ini kita lihat saat ini begitu ya, ada beberapa posting di Instagram dan juga di sosial media begitu ya, menunjukkan bahwa adanya makanan-makanan yang lebih baik. Nah, bahkan salah satu ibu dari perwira begitu ya yang ada di kapal tersebut, wah anak saya makannya baik. Nah, justru beberapa komentar justru bilang, wah apakah ini tanda menuju deployment yang lebih penerjunan pasukan yang lebih fisikal begitu, yang lebih kinetis begitu, yang artinya mereka tidak hanya akan nunggu di kapal, tapi justru akan diturunkan gitu ya, karena biasanya memang kebiasaan, salah satu kebiasaan intelijen yang dapat dilihat adalah bahwa ketika misalnya mereka mau dideploy itu biasanya mereka disuguhkan makanan yang lebih baik agar secara mental mereka siap untuk menerima kabar yang lebih buruk, yaitu harus dideploy. Nah, ini salah satu yang mungkin kalau dilihat jendela yang harus kita waspadai begitu ya, memang di akhir Agustus ini hingga awal September begitu. Pak Fahmi, kalau disuruh memilih
faktor yang paling menentukan eskalasi selanjutnya, apakah ini terkait dengan Selat Hormuz, kemudian tekanan ekonomi, atau pembicaraan terkait nuklir? Semuanya berpengaruh, Tetapi kalau yang paling mempengaruhi apakah akan ada eskalasi atau serangan besar-besaran, ya pasti kapasitas militer. Nah, yang satu hal yang menarik yang sebagai tambahan juga dari keterangan Fauzia Cempaka tadi adalah bahwa Presiden Amerika itu mengaku berbicara dengan Kim Jong-un, pemimpin Korea Utara. Dan dia juga bicara dengan Presiden Korea Selatan. Jadi ada yang menarik bahwa Amerika memutuskan mengurangi pasukannya di Korea Selatan. Nah, sekarang pengurangan pasukan di Korea Selatan ini dalam rangka apa? Hampir pasti kemungkinan adalah untuk menggeser pasukan ke Timur Tengah. Karena pada saat yang sama, kapal induk USS Lincoln yang sudah 250 hari di laut sehingga mereka semua lupa daratan gitu ya. Kemudian diganti dengan USS George Washington. Jadi ini posisi yang sekarang sedang terjadi. Artinya Amerika sekarang berupaya untuk menggeser pasukannya ke Timur Tengah dengan mengosongkan, ya bukan kosong sama sekali sih, tapi dengan menurunkan combat readiness dengan capabilities militer mereka di Pasifik yang bisa membuat Cina ambil posisi karena akan lebih longgar situasi. Bahkan mungkin Korea Utara mungkin ya, tapi kelihatannya dari hasil pembicaraan Trump dengan Kim Jong-un, kemungkinan dia menyimpulkan Korea Utara tidak akan menyerang Korea Selatan. Gitu. Oke, yang menarik juga Pak Fahmi, dalam konflik ini Cina dan Rusia juga sering disebut begitu ya. Apakah kemudian dua negara ini bisa menjadi mediator untuk kebuntuan antara Amerika Serikat dan Iran ini, atau memang mereka justru memanfaatkan kondisi ini untuk memperkuat pengaruh geopolitik masing-masing negara? Ya, saya kira yang lebih besar kemungkinan yang kedua ya. Jadi masing-masing punya kepentingan. Rusia masih belum beres urusannya dengan Ukraina. Mungkin saja Rusia diminta bantuan oleh Amerika untuk bisa membujuk Iran. Tapi Rusia pasti minta kompensasi untuk pengurangan sanksi ekonomi. Gak ada makan siang gratis. Betul. Tidak ada makan siang dan makan malam yang gratis. Sedangkan Cina memang dari awal Maret Cina sudah terlihat posisinya sangat membela kepentingan ekonomi negaranya. Investasi Cina di Saudi itu besar sekali, termasuk untuk mempersiapkan Saudi nanti menjadi tuan rumah Piala Dunia tahun 2034 ya. Jadi ini akan menjadi pertaruhan bagi Cina. Cina pasti pengen udahlah cincai-cincai aja lah kali ya. Tidak usah perang-perang. Tapi apakah Cina akan membela Iran? Bukan dalam konteks seperti itu. Dia akan membela kepentingannya. Dia akan berusaha kepentingan ekonomi itu untuk jalan, sehingga kemungkinan Cina akan berupaya agar renegosiasi dilanjutkan. Jadi hanya kepentingan negaranya saja yang mereka pikirkan ya. Harapannya sih tetap tidak ada eskalasi yang lebih besar ya, karena lagi-lagi minyak dunia yang akan melonjak kalau terjadi eskalasi. Baik, terima kasih banyak Mbak Cempaka, Pak Fahmi atas karyanya di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kami menyaksikan kembali usai jeda dengan informasi menarik lainnya untuk Anda. Tetaplah di Apa Kabar Indonesia Pagi. Niat hati hendak menolong rekannya yang terseret arus Sungai Musi, remaja 14 tahun justru tewas tenggelam. Tim gabungan dari Basarnas, BPBD, Damkar, serta TNI Polri dan masyarakat langsung melakukan pencarian dengan cara penyisiran di permukaan air dan juga penyelaman. Tak berapa lama, korban bernama Raka ini berhasil ditemukan di dasar sungai 5 meter dari lokasi awal saat tenggelam. Korban pun langsung melakukan evakuasi tim SAR dan selanjutnya diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan. Warga Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur digegerkan dengan penemuan bayi di gerobak yang sedang tutup. Ya, saat pertama kali ditemukan, bayi tersebut tidak mengenakan pakaian dengan tali pusar yang telah dipotong. Kemudian tidak ditemukan barang lain di sekitar bayi. Warga membawa bayi dengan berat 3,3 kg ini dengan panjang 51 cm ke Puskesmas Curah Tulis untuk mendapatkan perawatan. Polisi tengah melakukan penyelidikan untuk mengungkap orang tua yang membuang bayi tersebut.
Kita ke Pamekasan, Madura, Jawa Timur. Ada seorang ibu yang tega membunuh anak kandungnya menggunakan sebilah pisau dapur di desa Pademawu Barat, Pamekasan, Madura, Jawa Timur. Inilah detik-detik petugas kepolisian bersama warga menangkap seorang ibu terduga pelaku yang menghabisi anak kandung sendiri. Ibu berinisial DA usia 31 tahun ditangkap usai bacok anak kandungnya hingga tewas. Aksi keji ibu membacok anak perempuannya dengan inisial TD usia 10 tahun ini menggunakan pisau dapur. Aksi pelaku dilakukan di teras depan rumahnya saat kondisi sedang sepi. Akibatnya, korban yang ditemukan warga tergeletak penuh luka langsung dibawa ke RSUD Smart Pamekasan, namun nyawanya tidak tertolong. Berdasarkan keterangan pihak keluarga, pelaku diketahui memiliki riwayat medis gangguan kejiwaan. Pelaku selama beberapa hari terakhir sempat kambuh dan masih tahan konsumsi obat penenang. Sementara itu, korban kini sudah dimakamkan pihak keluarga, sedangkan pelaku bersama barang bukti pisau dapur diamankan Polres Pamekasan. Untuk motif pelaku masih didalami polisi karena pelaku saat ini masih menjalani pemeriksaan kejiwaan. Pihak kepolisian Pamekasan pun hingga saat ini masih belum memberikan keterangan resmi terkait insiden berdarah tersebut. Dan untuk mendapatkan keterangan dari pihak kepolisian, kami segera bergabung dengan Kasih Humas Polres Pamekasan, Ibda Yoni Evan Pratama. Selamat pagi Pak Kasih Humas. Selamat pagi, Mbak. Iya, Pak Kasih Humas, apakah sudah diketahui motif dari pembunuhan yang dilakukan oleh ibu kandung ini kepada anaknya? Apakah benar tidak dalam kondisi sadar atau dalam gangguan kejiwaan, Pak? Jadi betul, Mbak, terkait dengan latar belakang dan kondisi kejiwaan, berdasarkan hasil pendalaman dan keterangan dari keluarga, ini terduga pelaku memiliki riwayat gangguan kejiwaan sejak tahun 2020 dan sampai saat ini rutin dalam pengawasan medis serta mengkonsumsi obat penenang. Sejauh mana kemudian kondisi kejiwaan ini berpengaruh terhadap aksinya dengan menganiaya bahkan sampai membunuh anak kandungnya sendiri, Pak Kasih? Jadi begini Mas, untuk kondisi kejiwaan itu ini sudah melakukan kurang lebih 5 tahun dalam pengawasan medis tersebut, namun dilaporkan ini kambuh lagi dalam kurun waktu kurang lebih 4 hari ke belakang sebelum akhirnya terjadi insiden tersebut. Iya Pak Kasih Humas, sebenarnya selama ini apakah pelaku dan korban ini tinggal hanya berdua saja di rumah tersebut, mengingat pelaku ini punya penyakit kejiwaan yang sering kambuh? Apakah tidak ada pengawasan dari keluarga terdekat atau kerabat, Pak? Iya, Mbak. Sebelum tahun 2020, untuk pelaku ini sempat dipasung di rumahnya, dan sekarang ditinggal dengan ibu kandung korban atau ibu kandung dari terduga pelaku atau nenek korban. Pelaku ya. Jadi di rumah itu ini ada 5 orang. Yang pertama yaitu nenek korban, kemudian terduga pelaku yaitu ibu korban, dan kemudian 2 anaknya. Jadi terduga pelaku ini memiliki 3 orang anak, dan yang dibunuh yaitu berinisial TD, berumur 10 tahun. Ya, Pak Kasih, kalau kemudian kita lihat ada riwayat gangguan kesehatan, apakah ada pihak keluarga atau layanan kesehatan yang sebelumnya pernah melakukan pengawasan dan pendampingan terhadap pelaku ini? Untuk hal tersebut masih kami dalami kembali, Mas. Namun dari keterangan keluarga bahwa yang bersangkutan ini sudah mengalami gangguan jiwa yaitu sekitar tahun 2020. Baik, Pak Kasih, bagaimana dengan suami pelaku ini, keberadaannya seperti apa, Pak? Baik, untuk yang bersangkutan atau terduga pelaku ini sudah bercerai mulai tahun 2020, dan untuk mantan suami ini sudah sudah berpisah. Dalam artian
sudah pisah rumah sejak 2020. Artinya Ya. Pak Kasihumas selama berpisah pengawasan atau anak-anak pelaku ini hanya dalam perawatan pelaku. Iya, jadi selama berpisah untuk terduga pelaku ini hidup bersama ibundanya, ibu kandungnya, yaitu nenek korban yang bersama dengan ketiga anaknya. Oke, apa status hukum pelaku saat ini, Pak Kasih? Baik, untuk sementara kami lakukan pemeriksaan dulu dan mengumpulkan bukti serta keterangan, dan kami juga tidak lupa untuk memanggil psikiater untuk memeriksa mental dan kejiwaan dari yang bersangkutan. Nanti untuk perkembangan lebih lanjut akan kami infokan kembali. Ya, Pak Kasih, untuk anak-anak yang lain bagaimana memastikan hak dan juga perlindungannya setelah kejadian ini terjadi, Pak? Bisa diulang, Mas? Ya, bagaimana dengan kepastian hak dan juga perlindungan terhadap dua anak lain ya, kalau saya tidak salah seperti yang Anda katakan tadi, setelah kejadian ini terjadi? Baik, jadi kami pastikan untuk dua anak yang sekarang ini kami pastikan aman ya, karena bagaimanapun juga untuk terduga pelaku ini sementara ini kami amankan dan tidak boleh bertemu sementara untuk bertemu dengan kedua anaknya, karena khawatirnya nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oleh karena itu ke depan ini kami juga menyarankan kepada pihak keluarga untuk pendampingan psikiater dalam rangka pemulihan mental daripada yang bersangkutan. Demikian, Mas. Baik, terima kasih Pak Kasihumas Polres Pamekasan Ibda Yoni Evan Pratama atas waktunya di Apa Kabar Indonesia Pagi. Selamat beraktivitas kembali, Pak Kasih. Terima kasih. Pemirsa, gajah-gajah di Balai Taman Nasional Tesonilo di Pelalawan Riau juga berpartisipasi merayakan Hari Kemerdekaan. Seperti apa? Ya, ini pasti seru sekali ya melihat gajah-gajah dengan gagah domang ini membawa bendera merah putih untuk dikibarkan. Langkahnya tegap dan terlihat percaya diri ya. Setelah menyerahkan bendera untuk dikibarkan, domang dan gajah-gajah lainnya juga dengan begitu pintar menundukkan kepala, memberi hormat. Luar biasa memang. Pada perayaan Hari Kemerdekaan ini, domang dan gajah-gajah lainnya di Tesonilo berharap alam yang menjadi rumah mereka ini tetap lestari. Domang dan sejumlah gajah lainnya adalah gajah jinak yang dipelihara negara di bawah Kementerian Kehutanan. Gajah dewasa di Balai Taman Nasional Tesonilo sebelumnya kerap dilibatkan untuk mencegah gajah liar berkonflik dengan manusia. Gemes ya, gajah-gajah bawa bendera. Bisa hormat. Bisa hormat juga. Nah, sementara itu di Desa Aboru, Maluku Tengah, Maluku, warga, pemerintah desa serta TNI Polri ini membentangkan bendera merah putih sepanjang 500 meter. Ya, aksi ini dilakukan secara gotong royong dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Usai membentangkan bendera sepanjang 500 meter, para siswa warga serta personil TNI Polri menggelar upacara peringatan Hari Kemerdekaan yang dipimpin Panglima Kodam Patimura. Kegiatan dilanjutkan dengan berbagai macam lomba serta pengobatan gratis untuk masyarakat. Jadi ini suasana gotong royongnya jadi terasa ya. Kalau benderanya sepanjang ini pasti semua harus ikut serta. Harus ikut berpartisipasi, nggak boleh enggak ya. Semangat perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia terlihat begitu meriah. Namun sebuah video yang beredar di media sosial menuai perhatian karena memperlihatkan anak-anak mengikuti parade gerak jalan di jalan raya. Ya, seharusnya ini
jalannya ditutup dulu ya biar anak-anak ini Iya. bisa melakukan aksi gerak jalan ini. Tapi yang terjadi memang kondisinya dalam video ini sejumlah mobil dan truk harus melaju pelan bahkan mengantre di belakang rombongan peserta gerak jalan ini. Dan kondisi ini memunculkan kekhawatiran terkait keselamatan anak-anak yang berada di jalur lalu lintas umum. Iya, Ini mungkin bahaya sekali sebaiknya memang. memilih jalur yang tidak ramai kendaraan. Atau kalau memang sudah memilih jalur itu mungkin dikomunikasikan dengan pihak yang berwenang, apakah Betul. dialihkan dulu arus lalu lintasnya ya, karena ini sangat berbahaya. Insiden kapal bertabrakan terjadi di Pelabuhan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara. Dan video ini pun juga terekam oleh amatir warga dan juga viral di media sosial. Peristiwa ini terjadi di Pelabuhan Kelas 3 Jailolo di Desa Gufasa, Halmahera Barat, Senin pagi. Tabrakan bermula ketika KM Permata Obi sedang melakukan manuver untuk bersandar di sisi kiri dermaga. Namun, arus laut dan angin kencang mengakibatkan kapal hilang kendali. Akibatnya benturan tidak dapat dihindari dan mengenai bagian belakang KM Queen Mary. Kejadian ini mengakibatkan kerusakan pada bagian buritan belakang KM Queen Mary, karet penahan benturan atau finder terlepas, serta kerusakan pada sejumlah fasilitas pelabuhan. Kabar lainnya, aksi pengendara sepeda motor yang melakukan pengawalan terhadap ambulans saat lalu lintas sedang lancar justru berpotensi menghambat laju kendaraan medis. Ya, petugas keselamatan ini mengimbau masyarakat untuk cukup memberikan prioritas jalan sesuai aturan lalu lintas tanpa melakukan pengawalan secara mandiri yang tentu kemudian dapat menimbulkan risiko di jalan. Sirine dan lampu trotoar pada rotator pada ambulans maksud kami dinilai sudah menjadi tanda bagi pengguna jalan untuk memberikan ruang secara aman tanpa mengganggu kelancaran arus lalu lintas bagi pengendara lain yang sedang berada di jalan tersebut. Ya, informasi tadi mengakhiri kabar kita hari ini di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya Ferdi Ilyas. Saya di Kumala, kita akan kembali besok pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa.